Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Veriska, NPM 002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan database penjualan, mulai dari tabel, query, pembuatan form, sampai dengan pembuatan relasinya. Pertama-tama yang kita butuhkan itu adalah data barang, data customer, data supplier, dan juga data transaksi. Data-data tersebut bisa kita buat melalui Microsoft Excel. Ini adalah contoh data-data yang sudah saya buat melalui Microsoft Excel. Ini adalah data barang. Data barangnya terdiri dari kode barang, nama barang, ID supplier, dan juga harga. Kemudian ada juga data customer. Data customer terdiri dari ID customer, nama customer, alamat customer, telepon customer, dan juga data supplier. Data supplier ini terdiri dari ID supplier sampai dengan nama supplier. Kemudian untuk data transaksinya nanti kita bisa coba buat langsung melalui Microsoft Access-nya. Pertama-tama kita langsung membuka Microsoft Access. Selanjutnya kita pilih blank desktop database. Kemudian kita beri nama database penjualan. Kita save di tempat yang kita inginkan. Oke, kemudian bila sudah di-save, kita langsung klik create. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengimport data dari Microsoft Excel yang sudah kita buat tadi. Caranya adalah kita ke external data, kemudian kita pilih import Excel. Karena kita importnya dari Microsoft Excel, jadi kita pilih yang Excel, kemudian kita klik browse. Kemudian kita cari file yang sudah kita buat tadi, itu kita simpan di mana. Nah, yang pertama tabel barang, kita open, kemudian oke. Jangan lupa, first row contains column heading ini harus di checklist. Kalau sudah, kita klik next. Nah, untuk bagian ini kita harus memastikan data tipe dari kolom-kolom ini sudah tepat. Kode barang ini kita buat short text saja. Data tipenya, kemudian nama barang short text, ID supplier juga short text, harga currency. Jika sudah sesuai, kita klik next. Nah, di bagian ini kita bisa menentukan primary key-nya. Kalau kita pilih yang let access at primary key, ini nanti Microsoft Access yang akan menentukan primary key-nya sendiri. Kalau kita pilih choose my own primary key, itu kita bisa menentukan mau tabel mana atau kolom mana yang akan kita jadikan primary key. Di sini saya memilih kode barang yang dijadikan sebagai primary key. Jika sudah, kita klik next. Nah, di sini kita kasih nama tabel barang. Lalu klik finish. Close. Nah, jika sudah itu nanti akan langsung muncul di sini. Kita klik saja, hasilnya akan seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama untuk file-file yang lainnya yang juga dari Excel tadi. Browse. Tabel customer. Jangan lupa di checklist bagian first row-nya. Next. Kemudian kita pastikan lagi data tipenya, short text, short text, short text. Telepon customer karena di sini tidak ada data tipe number, jadi kita pilih short text saja. Next. Choose my own primary key, kita pilih yang ID customer. Klik next. Kemudian kita beri nama tabel customer. Finish. Selanjutnya, browse.
tabel supplier. Oke. Jangan lupa di checklist. Kemudian next. Kita pastikan lagi ID supplier-nya itu data type-nya short text, nama supplier-nya data type-nya short text. Klik next. Choose my own primary key, ID supplier. Kita klik next. Kemudian kita beri nama tabel supplier. Klik finish. Terus. Nah, karena tabel ini tidak terpakai, jadi kita close saja. Nah, ini sudah ada 3 tabel, yaitu tabel barang, tabel customer, dan tabel supplier. Nah, untuk tabel transaksi kita bisa coba buat langsung melalui aksesnya. Kita pilih menu create, kemudian kita klik tabel design. Kemudian ini kita isikan kolom-kolom yang kita inginkan untuk tabel transaksi ini. Yang pertama adalah kode transaksi. Kemudian kolom ID customer. Kemudian kolom kode barang. Tanggal transaksi. Dan yang terakhir adalah keterangan. Untuk data tipenya, kode transaksi short text, ID customer short text, kode barang short text. Tanggal transaksi ini kita pilih date atau time. Untuk keterangan ini, karena biasanya keterangannya itu panjang, kita bisa pilih long text. Tapi kalau misalkan kita pilih short text, itu juga bisa. Jika sudah selesai, kita klik kode transaksi, kemudian kita klik primary key karena kode transaksi ini akan kita jadikan sebagai primary key. Jika sudah, lalu kita save. Kita beri nama tabel transaksi. Nah, untuk tabel transaksinya ini kita bisa isikan kolom-kolomnya. RS 001. Untuk ID customer-nya, kita bisa isikan ID customer-nya juga. Pastikan ID customer ini kita mengisi datanya itu juga sama dengan yang ada di data tabel customer-nya. Karena ini nanti akan berpengaruh pada relasi yang akan kita buat nanti di akhir. Berlaku juga untuk kode barang, kita isinya harus sama dengan data yang ada di tabel barangnya. Kita isikan tanggalnya. Keterangannya kita isikan cash. Nah, jika sudah, ini tabelnya kita sudah tersedia semua, mulai dari tabel barang, tabel transaksi, tabel customer, sampai dengan tabel supplier sudah tersedia semua. Jika sudah tersedia, kita akan coba buat query. Query ini bisa digunakan untuk menampilkan data-data apa saja yang ingin kita tampilkan. Caranya untuk membuat query adalah kita ke menu create, kemudian kita pilih query design. Nah, di sini kita bisa pilih tabel mana saja yang akan kita munculkan di query ini.
karena kita akan memunculkan semua tabelnya, jadi kita klik add untuk semua tabelnya. Supplier, tabel transaksi, add. Nah, jika sudah kita close atau kita X, jangan lupa untuk isikan field-nya. Field-nya kita isikan tabel barang, kemudian tabel customer, kemudian yang ketiga tabel supplier, dan yang keempat adalah tabel transaksi. Jika sudah selesai diisi semua bagian field-nya, kita langsung klik run yang ada di menu result ini. Kita klik run. Nah, jika sudah selesai, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita save saja, query, oke. Jika sudah selesai, kita X saja. Kemudian yang selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat form untuk masing-masing tabel ini. Form ini digunakan untuk ketika misalkan kita ingin menambahkan data pada tabel-tabel ini, jadi kita tidak perlu mengisinya satu-satu, kita cukup menggunakan form ini tadi. Yang pertama adalah form barang, caranya adalah kita ke menu create, kemudian kita pilih menu form. Nah, di sini kita bisa pilih button. Kemudian kita pilih record operation. Kita pilih save record. Klik next. Kemudian kita beri nama save saja, biar mudah. Next. Dan ini save. Beri nama save juga. Finish. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita tambahkan satu button lagi, yaitu untuk menu add. Next, add, finish. Kemudian kita save, kita beri nama form barang. Untuk mengisikan data yang ada di form ini, kita bisa klik menu view. Kemudian kita bisa isikan data baru yang misalkan yang akan kita masukkan. Misalnya kita kode barangnya 11011. Nama barangnya kapas. ID suppliernya SPA 01, harganya 12.000. Kita bisa langsung klik add. Kita bisa cek di tabel barangnya, ini ada data yang sudah kita masukkan tadi, 11011 kapas SPA 02 dengan harga 12.000. Ini adalah data baru yang kita masukkan tadi. Kemudian untuk membuat form customer, sama caranya kita klik di tabel customer dulu, kemudian kita pilih menu create, lalu kita pilih menu form, kita pilih button, kemudian kita pilih save, next, namanya kita ganti save saja, klik next, kemudian ini juga diganti save, finish. Selanjutnya kita pilih button lagi untuk kita buat menu add-nya. Next, add. Oke, untuk mengisinya sama, kita klik view ini dulu. Kemudian kita bisa isikan data baru customer-nya, misalkan CSM 11. Nama customer-nya Nadila. Alamatnya Jalan Warnani, nomor 33, teleponnya 628999356.
Kita klik menu Add. Kemudian kita save terlebih dahulu. Kita save, kita beri nama form customer. Kemudian kita buat form tabel supplier, sama caranya create, pilih menu form, kita pilih button, record operation, kemudian kita save, pilih save record, next, kemudian ini diganti save, bagian teksnya diganti save, kemudian bagian ini juga diganti save. Finish, kemudian kita tambahkan satu button lagi, record operation sama, pilih add new record, next, kita ganti add, ini juga kita ganti add, finish. Untuk pengisiannya sama, kita klik view terlebih dahulu, kemudian kita isikan data baru, misal SPA11, nama suppliernya PT Ana Rahma, misal. Sudah. Kemudian kita save terlebih dahulu formnya, form supplier. Oke, dan yang terakhir kita buat form untuk tabel transaksinya. Kita klik dulu tabel transaksinya sama, kemudian kita ke menu create, kemudian kita pilih menu form, lalu kita pilih button, record operation, save record, kemudian next, kita ganti save, next, yang bagian ini juga kita ganti save, kemudian finish, kita tambahkan satu button lagi, record operation, add new record, next, kemudian bagian ini kita ganti add saja, kita klik next, kemudian bagian ini juga kita ganti add, finish. Sama, untuk mengisi data baru kita klik view terlebih dahulu, kemudian kita bisa isikan data barunya, misal TRS 006, ID customer-nya CSM 06, kode barangnya 11006, tanggal transaksinya kita buat 18 bulan 12 2021, keterangannya cash. Kita klik add. Kita save terlebih dahulu. Form transaksi. Kita klik OK. Nah, ini sudah ada tabel barang. Ini data baru yang kita tambahkan tadi, yaitu kapas. Kemudian tabel customer, ini data barunya tadi, CSM nomor 11, Nabila Sukma, yang sudah kita tambahkan tadi. Tabel suppliernya, SPA11 ini tadi, data baru juga. Dan di tabel transaksinya juga ada transaksi 006 ini, juga transaksi baru yang sudah kita masukkan barusan. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat relasinya. Yang pertama-tama adalah kita ke menu create, kemudian kita bukan menu create, tapi ke menu database tools, kemudian kita pilih yang menu relationship ini. Nah, kita tambahkan semua tabel yang ada di sini karena nantinya kita akan membuat relasinya dari keempat tabel ini. Jadi kita add semua tabelnya, tabel customer add, tabel supplier add, dan tabel transaksinya juga kita add. Jika sudah, kita X. Kemudian kita klik kode barangnya, kemudian kita edit relationship ini, kita create new terlebih dahulu, kemudian kita pilih tabel barang,
right tabelnya kita pilih tabel supplier, karena ini nanti relasinya ke tabel supplier, kemudian ID supplier, dan right column name-nya juga ID supplier. Klik OK. Jangan lupa bagian enforce referential integrity ini di checklist, biar nanti bisa memunculkan lambda, kemudian klik create. Nah, sudah. Ini contohnya. Kemudian yang kedua, kita akan membuat relasi untuk customer. Create new. Tabel customer. Kemudian tabel transaksi. ID customer. Kemudian ID customer. Oke. Jangan lupa enforce-nya di checklist. Create. Oke, selanjutnya kita ke tabel barang yang berrelasi dengan tabel transaksi. Create new. Tabel barang. Transaksi. Kode barang. Kode barang. Oke. Jangan lupa enforce-nya di checklist lagi, kemudian klik create. Nah, ini adalah relasi yang sudah kita buat tadi. Untuk tabel-tabelnya ini bisa dipindahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita bisa membuat desainnya sesuai dengan yang kita inginkan. Mau kita buat seperti apa. Jika sudah, kita bisa klik relationship report ini. Nah, kita bisa klik landscape, hasilnya nanti akan seperti ini. Ini adalah relasi dari tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Mulai dari tabel barang, tabel supplier, tabel transaksi, sampai dengan tabel customer. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga dari apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.